Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Dan kali ini saya ajak Anda untuk ke Maroko ya. Nah, Maroko ini adalah sebuah negara yang terletak di benua Afrika yang beribu kota di Rabat, tetapi kota terbesarnya adalah Casablanca. Nah, kota lainnya yang bisa dikatakan kota besar tapi juga terkenal adalah Marrakesh, yang di situ ada banyak kuliner dan rempah-rempah gitu ya yang ditawarkan di sana. Nah, Maroko menurut sejarahnya ini berbeda dengan negara tetangganya ya, dimana kebudayaan Maroko ini merupakan campuran antara kebudayaan Arab, Eropa dan juga Berber. Nah, Berber ini apa? Berber ini merupakan sebuah suku asli dari Maroko guys ya. Oke, Maroko sendiri merupakan wilayah yang berada di sebelah, bisa dikatakan di paling barat di ini ya, di daerah Arab ya, atau bisa dikatakan sebagai negeri Maghribi, makanya atau disebut sebagai negeri yang paling barat ya. Oke, Maroko ini mengklaim wilayah Sahara Barat sebagai satu wilayah provinsi selatannya. Nah, Maroko mencaplok wilayah pada tahun 1975 yang mengarah ke perang gerilya dengan pasukan adat sampai gencatan senjata tahun 1991. Nah, proses perdamaiannya sejauh ini sih ada ini sih terjadi kebuntuan politik. Nah, kemudian kalau bentuk dari negara Maroko ini adalah sebuah monarki konstitusional, ya, di mana parlemen itu ya adalah di sana ya, meskipun Raja Maroko memegang kekuasaan eksekutif dan legislatif yang luas, terutama dalam hal militer guys, kebijakan luar negeri dan urusan agama. Nah guys, untuk eksekutifnya itu dijalankan sama pemerintah ya, sedangkan kekuasaan legislatif dipegang pemerintah dan dua lembaga parlemen, yaitu Majelis Perwakilan Rakyat dan juga Majelis Anggota Dewan. Raja sih bisa mengeluarkan dekret yang memiliki kekuatan hukum dan juga bisa membubarkan parlemen setelah berkonsultasi dengan Perdana Menteri dan Presiden Mahkamah Konstitusi. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa ini ya, karena di Maroko ini merupakan ya bisa dikatakan sih orang Arab ya, orang Berber, maka agama resminya dan mayoritas di Maroko adalah Islam dan bahasa resminya adalah bahasa Arab dan Berber. Nah, ini bahasa Arab Maroko juga disebut sama Darija ya, dan juga sih sebenarnya masih ada bahasa yang lainnya yang dipakai di sana, yaitu bahasa Perancis, karena Maroko ini merupakan wilayah yang dulu sempat dikuasai oleh Perancis. Nah, sebenarnya sih kalau menurut sejarahnya Maroko ini ya pernah menjadi menjadi wilayah yang bisa dikatakan itu penuh sejarah guys, karena ya mulai dari politik bawah, paleolitik maksudnya ya, bukan politik, paleolitik bawah. Nah, ini ada ternyata Maroko itu juga dihuni sama ya manusia ya di zaman prasejarah gitu. Terus kemudian jauh kemudian Maroko ini adalah bagian dari budaya Ibero-Maurusian, termasuk juga Taforal. Nah, ini berawal dari berdirinya Mauritania dan juga kerajaan Berber kuno lainnya ya, sehingga pendirian negara Maroko oleh dinasti Idrisid diikuti oleh dinasti Islam lainnya hingga periode kolonial dan kemerdekaan. Nah, kalau dibuktikan secara ini ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa Maroko ternyata dihuni oleh manusia purba ya, setidaknya 400.000 tahun yang lalu, dan rekaman sejarah Maroko dimulai dengan penjajahan Fenisia di pantai Maroko antara abad ke-8 sampai 6 sebelum Masehi. Nah, meskipun daerah tersebut dihuni oleh Berber asli sekitar 2000 tahun sebelum itu.
Nah, pada abad ke-5 sebelum Masehi, negara kota Kartago ini memperluas kekuasaannya atas wilayah pesisir. Nah, mereka tetap di sana sampai akhir abad ke-3 sebelum Masehi. Sementara di bagian pedalaman masih dikuasai ya sama raja pribumi, guys, ya. Yaitu para raja barbar pribumi memerintah wilayah itu dari abad ke-3 sebelum Masehi sampai 40 Masehi. Nah, setelah itu ya karena wilayahnya dekat dengan Romawi ya, dengan Italia ya, pusatnya ada di situ di Roma. Nah, maka Maroko juga dikuasai oleh bangsa Romawi kuno. Nah, pada pertengahan abad ke-5 Masehi, wilayah ini dikuasai oleh Vandal sebelum ditemukan kembali, atau mungkin bisa dikatakan diambil alih kembali oleh Kekaisaran Bizantium pada abad ke-6. Nah, guys, wilayah itu kemudian ditaklukkan sama orang Muslim awal abad ke-8 Masehi. Kemudian tapi memisahkan diri dari Kekhalifan Umayyah. Nah, Umayyah ini ada di daerah kalau di abad ke-8 Kekhalifan Umayyah masih ada di masih pergantian antara dari di Damaskus yang menuju ke daerah Spanyol ya. Terus kemudian pada Kekhalifan Umayyah itu setelah pemberontakan Barbar tahun 750, setengah abad kemudian negara Maroko mendirikan dinasti sendiri yang namanya dinasti Idrisid. Nah, ini di bawah dinasti Almoravid dan juga Almohad. Maroko kemudian mendominasi wilayah Maghreb dan Muslim Spanyol, guys. Nah, dinasti Saadi memerintah negara itu dari tahun 1559 sampai 1659 ya, diikuti oleh orang-orang Alau dari tahun 1667 dan seterusnya gitu. Dan kalau ngobrol soal makanannya, guys, ya, makanan ini yang ada di Maroko ini terkenal dengan kepedasannya ya, karena di situ ada paprika, ada jahe, ada merica gitu ya. Jadi itu ya mungkin lebih banyak gitu ya, karena mungkin mereka lebih menyukai makanan dengan cita rasa yang pedas gitu ya. Oke, guys, kalau untuk wilayah ini, karena wilayah ini merupakan wilayah Muslim ya, maka di Maroko juga festival-festival yang berkaitan dengan Muslim, dengan Islam ya, bernuansa Islam maksudnya, ini juga ya ada lah, guys ya. Terus kemudian di zaman dulu ya, wilayah Maroko ini juga merupakan wilayah yang bisa dikatakan merupakan persebaran dari dunia Arab ya, mulai dari wilayah atau mungkin bisa dikatakan dunia Islam ya, yang paling barat gitu, guys ya. Terus kemudian di sini juga pernah ya diadakan semacam balapan gitu ya, dari ini di Dakar ya, dari pokoknya dari Maroko. Oke, guys, jadi itu sekilas tentang tentang negara Maroko yang memiliki wilayah pegunungan yang juga ada saljunya ya, dan juga termasuk juga ada gurunnya, jadi bisa dikatakan ekstrim ya. Oke, itu mungkin sekilas saja ya tentang negara yang ada di belahan barat Afrika ya. Oke, dan mudah-mudahan bermanfaat informasinya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Bye bye.